Xia, aku membelikanmu beberapa buah. Xia. Hao, maafkan aku karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Aku akan pergi mencari puisi-puisiku di kejauhan. Terima kasih telah merawatku. Kamu seperti sinar matahari yang memberiku kehangatan dan kebahagiaan saat aku merasa putus asa dan kesepian. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri dan tumbuh dewasa. Kita semua punya cita-cita. Mungkin suatu hari ketika kita bertemu lagi, kita bisa dengan bangga berkata bahwa kita tidak menyesali tahun-tahun yang telah berlalu, tidak peduli betapa sulitnya atau beratnya nanti. Aku akan selalu mengingat persahabatan berharga kita sepanjang sisa hidupku. Dan aku akan membawanya bersamaku dari malam hingga fajar sampai aku tua. Selamat Festival Pertengahan Musim Gugur. Aku punya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, jadi aku tidak bisa minum alkohol. Aku hanya bisa minum ini. Nikmatilah kalian semua. Anggur ini ditinggalkan oleh MS Liu sebagai hidangan istimewa untuk tamu terhormat. Ini adalah Penfolds terbaik dari Australia. Penfolds? Apa itu? Ini anggur merah terbaik dari Australia. Berapa harganya? $1.000. 1.000 yuan. Dolar. Dolar? Lebih dari $1.000. Itu terlalu mahal, jangan minum ini. Harga bukan masalah, yang penting cocok dengan selera kalian. Hai Hao, ada apa? Apa Xia sudah ke tempatmu? Aku tidak tahu. Sekarang kami dan keluarga tunangan Xin sedang makan siang untuk festival tersebut. Kirimkan aku lokasinya. Aku akan segera datang. Oke. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak ada. Tidak ada? Sayang, ada apa? Tidak ada yang besar. Telepon Xia tidak tersambung. Tidak ada, tidak ada. Nikmati waktu kalian. Dan Kiao, tolong buatkan saya toast untuk tamu-tamu. Tuan Nyonya, saya angkat gelas untuk kalian. Selamat Hari Raya Pertengahan Musim Gugur. Terima kasih. Nyonya Liu, saya juga ingin bersuang untuk Anda. Terima kasih atas dorongan dan bantuan Anda. Hari ini adalah hari yang istimewa. Saya berharap Anda merayakan festival dengan bahagia dan sehat. Setelah saya menikah ke keluarga Zhao, saya akan berusaha menjadi menantu yang baik. Ini adalah sup ikan kerapu kuning liar. Seperti yang Anda ketahui, ikan kerapu kuning liar sebesar ini sangat langka dan berharga. Silakan nikmati. Baiklah, mari kita mulai. Nyonya Liu, sangat murah hati Anda mengundang kami ke restoran mewah seperti ini dan menikmati makanan yang luar biasa. Kami tidak pantas menerima ini. Jangan terlalu rendah hati. Ayo. Hao, bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu cepat? Di mana Ningxia? Di mana kamu menyembunyikannya?
Apa maksudmu? Saya sudah memperingatkanmu untuk menjauh dari Ningxia. Kamu tidak mau mendengarkan. Dan Terrace Terrace bersama gengnya. Sekarang kamu menikahi wanita ini. Apa maksudmu? Siapa kamu? Jangan membuat keributan di sini. Siapa dia? Panggil satpam untuk mengeluarkannya dari sini. Jangan lakukan itu. Hao, mengapa kamu begitu keras kepala? Jangan konyol. Tidak bisakah kamu melihat kami sedang makan siang bersama? Nyonya Liu, dia adalah seseorang yang kami kenal. Saya akan menyuruhnya pergi. Hao, hari ini adalah hari yang penting. Berhenti membuat masalah. Diam. Ini semua kesalahanmu. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu menggunakan identitas Xia sebagai Reat untuk mendekati Zhao dan Qiao. Benar kan? Kamu mengancam Xia dengan ikatan keluarga untuk membuatnya mengundurkan diri dan menghilang. Kamu menderita dalam hubungan terakhirmu. Tapi kenapa kamu harus menyakiti orang lain juga? Apa? Ulangi lagi. Bagus. Kalian semua ada di sini hari ini. Itu bagus. Aku akan berbicara untuk Xia hari ini. Xia selalu hebat. Sejak kecil. Di sekolah. Dia termasuk yang terbaik di semua mata pelajaran. Dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Tapi Tuhan tidak adil padanya. Hanya 2 hari sebelum ujian masuk, orang tuanya meninggal. Jadi dia tidak berhasil dalam ujian, dan hanya masuk ke sekolah kejuruan. Tapi Xia selalu bersyukur atas adopsi pamannya kan? Jadi dia bekerja sejak dini untuk mencari uang dan menafkahi keluarga. Berusaha meringankan beban mereka. Dia sudah sendirian selama bertahun-tahun. Anak yang malang. 4 tahun yang lalu, Xia bertemu Mr. Shoulder to Cry On secara online. Aku tidak mengerti. Seperti apa sih sihirnya Mr. Shoulder to Cry On ini yang membuat Xia terobsesi dan berani membuka hatinya. Tapi Mr. Shoulder to Cry On meminta hubungan palsu dengan Xia. Hubungan palsu. Dan Xia setuju. Dia dalam hubungan palsu dengan bosnya. Apa hasilnya? Entah kenapa Xia menganggapnya serius dan jatuh cinta pada bosnya sendiri. Pada saat itu, tepat pada momen itu, sepupunya Ningxin mengancamnya dengan ikatan keluarga. Bukankah dia naif? Sejak kecil, setiap tahun saat ulang tahunnya, orang tuanya akan memberinya boneka monyet. Namun sejak orang tuanya meninggal, selain aku, tak ada orang lain yang mengingat hari ulang tahunnya. Tapi tahun ini, seorang tuan bahu penangis melengkapi 12 monyetnya. Zhao dan Qiao, bukan karena Xia tidak mencoba untuk menyerah pada perasaannya. Dia membuang semua monyet itu. Namun kemudian seperti orang gila, dia terjun ke tumpukan sampah untuk mencarinya kembali. Kau pikir itu karena dia tak bisa melepaskan monyet-monyet itu? Yang tidak bisa ia lepaskan adalah cinta di dalam hatinya. Di mana Ningxia? Hao. Hari ini adalah hari kita makan malam reuni keluarga. Aku memohon padamu berhenti membuat masalah, oke? Begitu saja sudah cukup. Xia benar-benar anak angkat. Ini makan malam reuni. Tapi kalian malah mengucilkannya. Baiklah, dengar ini. Xia telah menghilang. Sekarang kalian bebas dari beban. Mulai sekarang tanpa ada yang membebani kalian. Kalian bisa makan malam reuni. Sebagai keluarga bahagia yang damai. Tunggu. Maksudmu apa? Hilang bagaimana? Dia meninggalkan surat untukku. Katanya dia pergi bersama 12 monyetnya. Aku pergi ke kantornya. Tapi dia sudah mengundurkan diri. Zhao dan Qiao, jika sesuatu terjadi pada Xia, aku akan membunuhmu. Hao. Hao, mau kemana kamu? Sayang, tetaplah bersama ayah dan ibu. Hao, hati-hati. Dan Qiao, aku bisa menjelaskan. Apakah perlu penjelasan? Aku begitu bodoh. Aku selalu curiga. Kamu bukan Red Bean sama sekali. Tapi berulang kali. Aku percaya pada kebohonganmu. Apa motifmu? Untuk menikah ke keluarga kaya? Karena aku adalah pewaris Blue Bridge International? Kamu pikir kamu mendapatkan kartu yang bagus? Salah. Kamu mendapatkan kartu terburuk yang mungkin. Kamu akan gagal total.
Aku memberitahumu sekarang, aku tidak akan mengambil alih Blue Bridge International. Aku juga tidak pernah menyukaimu. Apakah kamu mengerti? Permainan ini sudah berakhir. Dan Kiao, apa yang terjadi? Apa ini tentang? Nyonya Ketua. Ningsin, kamu berhasil menipuku. Aku tidak percaya kamu berhasil menipuku juga. Nyonya Ketua. Sungguh kejam. Nyonya Ketua. Santai saja, Nyonya Ketua. Ayah, Sin. Mengapa kamu melakukannya? Kamu hanya mengecewakan semua orang. ayah. Bukan itu. Aku sangat kecewa padamu. Jika kamu tidak bisa menemukan Sia, jangan sebut dirimu anakku. Ibu. Kamu. Aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Kamu di mana? Jawab cepat. Cium. 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 Kenapa kamu ada di sana? Karena aku tidak punya acara tadi malam. Sepupuku memberiku tiket. Jadi aku pergi. Ingat namamu. Tuan Zhao ini yang dikatakan Haku. Di Spirited Away Apakah kamu sudah menontonnya juga? 2046. Aku ingin kamar ini. Kenapa kamu suka 2046? Mungkin karena itu angka genap rasanya lebih membawa keberuntungan. Kata sandi, apa kata sandinya? 2046. Kenapa kamu punya kata sandi yang sama dengan Sia? Kacang merah. Seharusnya aku mengenalimu lebih cepat. Kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Lucy. Aku butuh bantuanmu. Perusahaan-perusahaan yang kamu rekomendasikan ke Ningxia. Aku butuh nama dan alamat mereka. Ya, aku akan menyerahkannya padamu. Aku perlu menemukannya segera. Terima kasih.
Suiran, bisakah kamu menjemputku? Ziwan pikir, apakah ada tempat lain yang mungkin dituju Xia? Aku benar-benar kehabisan ide. Kami sudah memeriksa semua tempat yang mungkin, tapi dia tidak ada di mana-mana. Dia juga tidak menjawab teleponnya. How? Mungkinkah dia sudah meninggalkan kota? Oke, kita akan pergi ke bandara. Mari kita periksa, apakah kita bisa menemukan informasi keberangkatannya. Kemana kita akan pergi? Sesuka hatimu. Xin, duduklah. Apa yang terjadi? Aku telah kehilangan segalanya. Aku telah kehilangan kepercayaan keluargaku. Aku bahkan kehilangan Xia. Apa yang terjadi pada Xia? Xia kabur karena aku. Yang paling penting, aku telah kehilangan kepercayaan Liu Lanzi. Pernikahan yang telah kukerjakan dengan susah payah benar-benar berakhir. Bukankah itu bagus? Kita bisa bersama sekarang, Xin. Daripada menikah, kay kilyarga kaya kenapa, kamu tidak menjadi kaya sendiri. Bukan seperti keluarga Sao yang sepenuhnya bersih. Suiran, kamu bilang KK On Yang dikempalkan Liu Lanzi diperoleh dengan cara yang tidak jujurkan. Apa maksudmu? Tidak lama setelah pernikahan Liu Lanzi, dia mengenal seorang pria muda. Siapa putra seorang Taipan yang bisa memengaruhi kebijakan? Pemuda kaya ini membantunya membuka restoran kecil. Dan keduanya terlibat hubungan. Dan melahirkan Sao dan Qiao. Beberapa tahun kemudian, skandal Liu Lanzi terungkap. Dan dia bercerai dengan suaminya. Pria itu juga beremigrasi ke luar negeri. Namun meskipun dia di luar negeri, dia masih mengirim uang kepada Liu Lanzi. Liu Lanzi menggunakan dana ini untuk perlahan mengembangkan bisnisnya. Kemudian istri pria itu mengetahui perselingkuhan mereka, dan hampir kehilangan akal sehatnya. Dengan kejam dia mengirim istrinya ke rumah sakit jiwa. Xin, tahukah kamu, Liu Lanzi adalah orang yang menghancurkan keluarga mereka, dan memisahkan mereka. Apakah ini benar? Untungnya kamu belum menikah dengannya. Kalau tidak akan terlambat untuk menyesal. Tapi kemungkinan besar mulai sekarang, aku tidak akan bisa bekerja di Blue Bridge International. Xin, bukankah aku sudah memberitahumu? Selama kamu membawa kami laporan keuangan mereka untuk kuartal ini, kita akan segera mendapatkan sejumlah besar uang. Bukankah itu membuatku menjadi mata-mata perusahaan? Jika laporan keuangannya bersih, apa masalahnya jika kita membongkarnya? Hanya menakutkan jika Blue Bridge cekat mengatakan yang sebenarnya kepada pemegang saham mereka. Bagaimana itu bisa disebut mata-mata? Kita sedang memberantas kejahatan untuk rakyat Xin. Suiran, kamu terlalu menginginkan laporan keuangan mereka. Apa sebenarnya tujuannya?
Xin, dengarkan. Aku tidak melakukan ini untuk menyakitimu. Aku melakukan ini untuk masa depan kita. Kamu tidak bisa ragu lagi. Jika mereka benar-benar memecatmu, kita akan kehilangan harapan terakhir kita. Ambil ini. Ini semua yang kumiliki, semuanya untukmu. Bisakah kita memulai lagi? Xin. Zhao dan Qiao dan Liu Lanzi telah meninggalkanmu. Apa yang perlu diragukan? Mereka bukan orang baik. Mereka tidak layak dilindungi. Demi kepentingan semua pemegang saham, Anda harus berani mengambil langkah. Saya punya izin lisan untuk mengakses situs manajemen Blue Bridge International. Apa itu cukup? Itu yang kami butuhkan. Hao. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu menemukannya? Tidak. Stasiun kereta, bandara, terminal bus. Tidak ada yang tahu rute yang dia ambil. Ini semua kesalahan saya. Sebenarnya selama 2 hari terakhir, Xin bertingkah sedikit aneh. Seharusnya saya tidak mengabaikan tanda-tanda itu. Dia menghilang dari rumah saya. Saya harus bertanggung jawab atas ini. Jangan menyalahkan diri sendiri, Hao. Xin sudah dewasa. Dia pasti punya tempat yang ingin dituju. Setelah dia tiba dengan selamat, dia akan menghubungi Kira. Bagaimana kalau begini, kita tunggu kabarnya. Ayo pergi. Ayo. Ada apa? Apakah kamu menyesal? Suiran, semuanya akan baik-baik saja kan? Saya sedikit takut. Xin, tenang saja. Mari kita anggap yang terburuk. Dan jika semuanya berjalan buruk, masih ada saya di depanmu. Kamu masih khawatir? Terlalu banyak yang terjadi hari ini. Ada juga Xia. Saya ingin tahu bagaimana kabarnya. Lagi pula dia masih saudara saya. Dia sudah dewasa. Dia akan baik-baik saja. Mereka mungkin sudah menemukannya. Jika kamu benar-benar khawatir, telepon saja mereka. Hyuan, ini aku. Tentang Xia. Jadi sekarang kamu tahu bagaimana caranya peduli pada Xia ya? Mengapa kamu tidak memikirkan perasaannya sebelumnya? Kamu tahu dia suka Zhao dan Qiao. Tapi kamu merebutnya darinya. Kamu pasti senang sekarang Xia sudah hilang. Semoga kamu puas. Jika sesuatu terjadi pada Xia, aku juga tidak akan mengakui kamu sebagai saudariku. Dan Qiao. Tolong, kamu harus menemukan Xia untukku. Juga, malam itu di Hong Kong, Cina, tidak ada yang terjadi antara kita.
Tuan Bahu untuk bersandar. Selamat pagi. Apakah kamu pernah memikirkan untuk menekan tombol jeda pada kehidupan yang kamu kenal dengan baik? Ketika semua yang familiar darimu diambil, apakah kamu akan merasa gugup dan takut? Atau apakah kamu akan berpura-pura semuanya baik-baik saja dan menantang semua yang tidak diketahui lagi? Apakah kamu akan tunduk pada kenyataan? Ini adalah seni. Kelola dalam kotak. Tapi kagumi hingga ke rambut yang paling tipis. Nilai kepadatannya dan amati keindahan dan kekurangannya. Tuan Zhao, ini adalah proposal kolaborasi dari Biro Perjalanan Lihat Dunia tentang tour custom mereka. Aku tahu kamu menyuruh kami untuk mengakhiri semua hubungan bisnis dengan mereka. Tapi ini benar-benar proposal yang sangat matang. Sekilas kamu bisa tahu Ningxia yang menulis dan membuatnya. Aku akan membacakannya untukmu. Dibandingkan dengan hotel mewah, BB butik yang penuh dengan karakter unik, lebih menarik, dan lebih mudah menyentuh emosi kita. Ningxia pasti yang menulis ini. Bos, apakah kamu sedang merekrut? Ya. Kenapa? Apakah kamu tertarik? Aku pikir ini adalah surga di bumi. Aku punya kedekatan dengan tempat ini. Aku pasti akan datang jika ada kesempatan. Juga menjadi pemandu wisata adalah keahlianku. Benar. Itu pasti tempatnya. Aku harus menemukanmu. Tuan Zhao, kamu mau kemana? Kita ada rapat siang ini. Tuan Zhao. Bos, kita berangkat ya. Hati-hati, oke. Gimana, semua sudah siap? 8 masih kurang 2. Mereka di mana? Itu mereka datang. Oke, sekarang kita semua sudah lengkap. Kamu bawa semua yang diperlukan. Iya. Ayo kita berangkat. Ayo. Ikut aku. Pelan-pelan ya, Nyonya Ketua. Nyonya Ketua, saya rasa kesehatanmu kurang baik akhir-akhir ini. Kenapa kita tidak panggil Dr. Yo untuk periksa? Kamu yang putuskan. Oke. Ini makan bubur dulu. Saya sama sekali tidak nafsu makan. Kamu sudah jarang makan 2 hari ini. Makan sedikit saja. Apakah perlu? Saya bodoh sekali. Selalu curiga. Kamu bukan Red Bean sama sekali. Tapi berulang kali. Saya percaya kebohonganmu. Apa motifmu? Menikah masuk keluarga kaya. Karena saya pewaris Blue Bridge International. Kamu pikir dapat kartu bagus? Salah. Kamu dapat kartu terburuk. Kamu akan gagal total. Saya kasih tahu sekarang. Saya tidak akan mengambil alih Blue Bridge International. Saya juga tidak pernah suka padamu. Oke. Lupakan saja. Saya tidak mau makan. Suruh Miss Chen untuk membersihkannya. Oke.
Mas mau check-in. Saya cari seseorang. Cari seseorang. Namanya Ningxia. Apakah dia pernah di sini? Ningxia saya ingat sekarang. Kamu yang dulu check-in bersamanya. Apakah kamu pacarnya? Dia benar-benar di sini. Apakah kalian bertengkar, jadi dia kabur dari rumah? Aku harus menemukannya sekarang. Di mana dia? Dia memimpin sekelompok backpacker pagi ini untuk mengunjungi kota tua. Bagaimana kalau aku buatkan kamu secangkir teh sambil menunggu? Tidak perlu, tidak perlu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo ikuti aku. Jaga jarak semuanya. Oke, lewat sini. Lewat sini, hati-hati langkahmu. Hati-hati, lantainya licin. Sini, lewat sini. Oke, hati-hati. Ada anak tangga licin. Ningxia. Aku akhirnya menemukanmu. Qin Hao memberitahuku segalanya. Aku hanya ingin jujur mengatakan bahwa aku mencintaimu. Tolong maafkan aku. Aku salah. Tolong maafkan aku, oke? Sudah cukup. Sudah terlambat. Aku bukan Red Bean MU lagi. Ningxia. Ningxia. Hao. Kami sudah mencari semua teman sekelas Xia. Tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak bisa hanya berkeliaran di jalanan tanpa arah yang jelas. Xia memiliki lingkaran pertemanan yang kecil. Entah teman sekelasnya atau rekan kerjanya. Katakan padaku di mana lagi kita bisa menemukan petunjuk. Bukankah kamu dekat dengan Xia? Apakah dia pernah memberitahumu kemana dia ingin pergi? Atau tempat yang dia ingin kunjungi? Sepertinya kamu masih belum mengenal Xia dengan baik. Kita akan bertanya pada rekan kerjanya di agentur. Ningxia. Aku mencintaimu. Berhenti bicara. Tidak mungkin antara kita. Karena kamu dan Xin. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Xin. Tolong percayalah padaku. Ningxia. Kamu tidak akan pernah jauh dari sisiku lagi. Ningxia adalah orang yang dicintai Zhao dan Qiao. Aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Mr. Zhao?
Halo Mr. Sao? Sia, kamu di mana? Tidak, Siap. tidak. Kamu di mana? Tidak, tidak. Kami sangat khawatir. Santai. Aku di kota tua, aku aman. Sia, kamu di mana tepatnya? Kami akan mencarimu. Tenang Ziwan. Aku akan membawanya kembali dengan selamat. Oke dah. Ayo pergi. Halo? Halo? Mengapa dia menggunakan telepon Sao dan Kiao? Bagaimana aku tahu? Mr. Zhao bilang. Dia akan segera membawa Sia kembali. Lihat yang paling mengenal Sia. Terhadap Xiao dan Xiao. Dia menemukannya dengan cepat. Kamu tidak bisa diam ya? Cepat telepon orang tuamu. Alah. Halo Mama, Ziwan, apakah kamu menemukan Sia? benarkah? Kamu menemukan Sia? Dia di mana? Baiklah kalau begitu. Bagus-bagus. Mereka menemukannya. Semoga dia baik-baik saja. Aku pikir putriku menemukan pria yang baik. Ternyata semuanya akan sia-sia. Sedikit menyedihkan. Suamiku, mungkin feng shui kita? Jangan percaya tahayul. Bukankah pernikahan Xiao De dan Ziwan berjalan dengan baik? Anak-anak sudah dewasa sekarang. Mereka bisa memutuskan sendiri. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Lagi pula, ketika Sia kembali, kamu harus meminta maaf padanya dengan benar. Dulu di rumah sakit, kamu memarahinya tanpa tahu apa-apa. Pasti hatinya hancur. Aku akan memperlakukannya dengan baik mulai sekarang. Apa itu namanya? Menebus kesalahan. Nah, ketika Sia kembali, dia tidak bisa tinggal di tempat Qin Hao lagi. Juga tidak boleh tinggal bersama Xin. Bagaimana kalau begini? Kita bagi biaya sewa untuk apartemen yang dulu dia tinggali. Apa pendapatmu? Ide yang luar biasa. Aku sangat setuju. Bu Ketua, Sudah lama Nyonya Liu. Ah, aku masih harus memanggilmu Nona Liu. di mana yang lainnya? Tidakkah kamu merasa aneh? Mengapa aku muncul di rapat dewan? Blue Bridge International? Tidak sama sekali. Ayahmu adalah pemegang saham. Selain itu baru-baru ini, kamu telah membeli saham kami saat harga sedang rendah. Feng seharusnya menjadi pemegang saham terbesar kedua sekarang. Aku merebut kebahagiaan ibuku. Selama lebih dari 20 tahun, dia hidup di panti rehabilitasi mental. Sebagai wakil ayahku, selain saham yang kumiliki, aku akan membuatmu membayar untuk rasa sakit yang kau sebabkan. Aku Liu Lanzi memiliki hati nurani yang bersih. Jika kamu percaya cerita satu sisi dari ibumu, tak ada yang bisa kulakukan. Lakukan apapun yang kamu inginkan, aku akan tetap bertahan sampai akhir. Beritahu pemegang saham lainnya. Pertemuan akan dilanjutkan seperti biasa dalam setengah jam. Ya Bu, dalam setengah jam. Kamu yang akan merasa malu. Lihatlah Bu Ketua. Dari mana kamu mendapatkan ini? Pada titik ini, aku rasa kamu tidak perlu khawatir. Dari mana aku mendapatkan ini? Untuk menyembunyikan kekurangan 20 juta. Kamu memalsukan dokumen yang diajukan ke Dewan. Yang paling menarik, Direktur Keuangan yang menggelapkan uang itu dan melarikan diri adalah orang dekatmu. Kamu punya waktu 20 menit sampai rapat dimulai. Semua anggota Dewan sudah memiliki salinan ini. Sepertinya kamu harus berpikir.
Bagaimana kamu akan menjawab mereka? Nyonya Ketua. Nyonya Ketua. Sekarang masalah Xia sudah selesai. Bagaimana dengan Xin? Dia belum pulang selama beberapa hari. Dia tidak bisa terus tinggal bersama Suiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sangat khawatir. Lihat dirimu. Baru saja bilang tidak akan khawatir tentang pernikahannya. Tapi sekarang kamu khawatir lagi. Kita semua tahu. Seperti apa karakter Suiran. Mereka sudah dewasa. Mereka bisa menganalisisnya sendiri. Jangan khawatirkan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Biarkan mereka yang menanganinya. Ketua Blue Bridge International Lu Lanzi mengalami pendarahan otak mendadak selama rapat dewan hari ini dan telah dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana ini akan memengaruhi harga saham Blue Bridge International? Kami akan terus memantau dengan seksama. Ayo kita pulang. Ayo pergi. Ibu wanita itu akhirnya tumbang. Anakmu sudah membalaskan dendammu. Anakku? Kau tidak boleh memberinya kesempatan bernapas. Kita sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan kesempatan seperti ini. Ini tidak boleh gagal di sini. Sekarang adalah waktu terbaik untuk mempublikasikan surat itu. Tapi, aku hanya berpikir, Apa ini terlalu kejam? Dia juga kejam kepada kita. tapi Bu, semua itu sudah berlalu. Sekarang dia sedang terbaring di rumah sakit. Apapun hasilnya, hanya mereka yang mengalaminya yang bisa menentukan. Aku hanya tidak tahu apakah ini terlalu kejam. Kamu tidak boleh menyerah. Hanya dengan menjatuhkannya. Rasa sakit dalam, hatiku akan berhenti dan membuatku bangkit lagi. Aku mengerti. Usulan situs web MU saat ini agak tradisional dan terlalu sederhana, tidak menampilkan fungsionalitas. Dari hotel kita, mempromosikan hotel, hanya sebagian dari platform online kita. Itu tidak bisa menjadi inti utama situs webnya. Kamu harus merevisinya nanti. Bawakan aku proposal yang lebih segar. Itu saja untuk hari ini. Jika ada sesuatu yang muncul tetaplah berhubungan. Baik. Xin, apa yang membawamu ke sini? Apa yang sedang terjadi? Liu Lanzi sakit. Nyaris meninggal. Aku sangat takut tahu. Liu Lanzi jatuh sakit karena penyakit lamanya kambuh lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi rencana kita adalah alasan. Mengapa itu dipicu bukan? Suiran. Jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi padanya, aku tidak akan pernah bisa tenang seumur hidupku. Xin, bukankah aku sudah bilang? Apapun yang terjadi aku akan selalu di sisimu. Oke, apa yang kamu mau makan siang ini? Aku akan mentraktirmu sebagai imbalan atas usahamu. Ayo pergi. Ayo pergi.
Benar Ningxia. Ini kunci rumahku. Aku akan tinggal di rumah sakit. Kamu tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi tinggallah di rumahku. Tidak apa-apa, aku juga bisa tinggal di sini. Jadilah baik, kami sudah memiliki cukup tenaga medis di sini. Kami juga punya perawat yang siap sedia 24 jam. Tenang saja, saya akan menghubungi Anda jika ada kebutuhan. Oke, sesuai perkataanmu. Sopir sudah menunggu di pintu masuk. Saya akan sangat sibuk beberapa hari ini. Jaga dirimu baik-baik. Oke, kalau begitu saya pergi dulu. Hati-hati ya. Halo, apakah Anda sudah memesan? Nama keluarga saya Sue. Oke, silakan lewat sini. Silakan duduk. Apakah Anda ingin memesan? Saya sudah memesan 2 paket makan pasangan sebelumnya. Tunggu sebentar. Scene ini momen yang sangat membahagiakan. Bolehkah kita memesan sebotol anggur untuk merayakannya? Saya tidak keberatan. Buka botol Petrus tahun 2008. Oke, tunggu sebentar. Ini bagian yang pantas Anda dapatkan. Apa maksudmu? Ini hadiah dari bos kita. Passwordnya adalah tanggal ulang tahunmu. Angka 7 digit. Sin, kami tidak mencuri uang ini. Kami mendapatkannya dengan usaha. Jadi terima saja. Suiran. Apa kamu yakin ini tidak apa-apa? Hei Sin. Ini bukan kayak kamu. Hello Tuan Sue. Ini Petrus tahun 2008 Anda. Oke, terima kasih. Sin, mari kita bersulang. Untuk masa depan cerah kita. Kamu sudah kembali. Kamu pasti lapar. Aku akan membuatkanmu makanan. Tidak apa-apa. Maaf Hao. Karena membuatmu khawatir. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Sia. Apakah kamu masih ingat? Waktu kita bolos kelas untuk nonton konser Eason Chen. Iya, Aku mengantarmu ke pintu masuk dan bilang aku lupa tiket. Dan minta kamu masuk dulu. Aku menunggumu di pintu masuk sampai kamu keluar. Aku sangat mengenalmu saat itu. Aku tahu kamu suka Eason Chen. Pas jam pelajaran, kamu sering lihat poster dia. Jadi aku antre semalaman untuk beli tiket itu. Bahkan setelah nabung uang jajan seminggu. Aku cuma bisa beli 1. Aku tahu kamu cuma punya 1. Tapi aku sangat puas saat itu.
Karena aku benar-benar mengerti apa yang kamu suka. Cam Elon favorite-mu. Genre film kesukaanmu. Dan penyanyi favoritmu. Aku tahu semuanya. Tapi sekarang, How? aku cukup sedih. Bukan karena kamu pergi dari rumah. Tapi karena setelah kamu pergi, aku tidak tahu di mana mencarimu. Aku tidak punya nomor. Cimen-cimenmu. Aku tidak tahu di mana mencarimu. Aku tidak tahu harus cari siapa. Aku benar-benar menyalahkan diri sendiri. Meski kita tumbuh bersama dan tidak pernah berpisah. Aku sadar bahwa aku tidak pernah mencoba untuk benar-benar memahami dirimu dan mimpimu. Aku bahkan tidak tahu mengapa kamu menderita. Sepertinya jarak antara kita semakin melebar. How? Terima kasih. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Aku berhutang banyak padamu. Selain persahabatan, ada juga ikatan keluarga di antara kita. Mulai sekarang, aku pasti akan menghargai hubungan kita. Sia. Aku tidak mau persahabatan kita berubah jadi ikatan keluarga. Aku nggak butuh ikatan keluarga. Kamu bebas kalau nggak cinta aku. Tapi kamu nggak bisa menolak cintaku padamu. How? Aku benar-benar nggak tahu cara membalasmu. Aku nggak butuh itu. Aku cuma butuh kamu tetap di dalam pandanganku. Di suatu tempat yang masih bisa kulihat kamu. Janji ya. Kamu nggak akan pernah hilang lagi, oke? Aku nggak kuat. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu sudah mengalahkan Liu Lanzi. Kenapa harus melakukan hal kotor begini? Xin dengarkan. Untuk menghancurkannya sepenuhnya. Ini akan jadi senjata pamungkas. Kamu tahu berapa banyak orang yang bakal kamu sakiti? Zhao dan Qiao dan ayahnya akan menghadapi tekanan publik yang sangat besar. Mau sampai dorong mereka ke kematian? Zhao Dianxiao. Kamu selalu berdebat denganku soal dia. Xin, dia udah ninggalin kamu. Dia udah kecewain kamu. Dan kamu masih mau melindunginya? Ini urusan beda. Suiran, sejak kapan kamu jadi rendah dan gak bermoral begini? Kamu masih ingat dia kan? Kamu begitu kecil hati. Sejak kapan kamu jadi seperti ini? Ya, aku memang. Target Feng Jingyao adalah Liu Lanzi. Tapi targetku adalah Zhao dan Qiao. Dasar sampah. Xin. Badai akhirnya datang juga. Lebih ganas daripada yang dibayangkan. Dan Qiao, apakah kamu bisa melewatinya? Feng Jingyao.
Tuan Shao yang terhormat, kita sama-sama jiwa-jiwa Malang Shao dan Kiao, bukan anak kandungmu. Tuan Zhang, apa kamu Zhang Zhui? Kenapa tiba-tiba jadi Zhao Hui? Nama belakangku dulu Shao, tapi sekarang Shang. Astaga. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu ini. Shao dan Kiao. Mengapa dia tidak mengangkat telepon? Xin, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan meninggalkanmu. Xin, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak mudah bagi kita untuk bersatu kembali. Apakah kamu tidak tahu? Aku melakukan ini demi kamu. Suiran, aku yang dulu bermain-main. Segala macam trik untuk menikahi pria kaya. Tapi aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi. Xin, aku tahu. Ini semua salahku. Maafkan aku. Kita sudah mendapatkan uangnya. Jadi kita bisa berhenti. Jika kamu tidak sakit di sini, kita bisa pindah ke negara lain dan memulai hidup baru, oke? Maafkan aku Suiran. Aku benar-benar tidak bisa mempercayai seseorang yang tidak bermoral. Lepaskan. Permisi. Aku keluarga pasien. Bisakah aku masuk ke ruang perawatan? Bu Chen, Halo? Bu Chen. Apakah Dan Kiao ada di ruang pasien? Sejak Tuan Zhao keluar malam itu, dia belum kembali, dan ponselnya dimatikan. Tuan Wang dan yang lainnya sedang mencarinya. Baiklah. Jaga baik-baik Nyonya Ketua. Terima kasih. Halo? Dokter Yang, apakah Dan Kiao bersamamu? aku juga sedang mencarinya. Kita bicara saat bertemu nanti. Nanti ketemu di rumahnya. Oke, aku akan ke sana sekarang. Oke. Setelah Tuan Shao menerima surat ini, dia menceraikan Nyonya Ketua. Dalangnya hanya mencerminkan kebenaran saat itu. Siapa sampah mengerikan yang mencoba menjelekkan Nyonya? Saya telah melayaninya selama lebih dari 30 tahun. Saya bisa membuktikan ketidakbersalahannya. Saya bisa keluar sana dan memberitahu para wartawan yang sebenarnya. Nona Zhang, mereka yang terlibat bahkan belum menjelaskan diri mereka sendiri. Jadi siapa yang akan mempercayai Anda? Ini sangat konyol. Kami tidak punya pilihan, pihak lain datang dengan persiapan. Dia menyewa banyak akun palsu untuk mengaduk topik di Weibo sampai mencapai daftar trending. Sudah ada lebih dari 50 juta tayangan. Tidak termasuk berbagai forum. Solusi paling efektif sekarang adalah Tuan Zhao Ziwei untuk menjelaskan rumor tersebut. Tapi Tuan Zhao benar-benar percaya klaim Nyonya Feng dalam surat itu saat itu.
Jika dia menyadari kesalahannya, dia akan mencari Dan Kiao. Sayangnya, tes DNA tidak umum saat itu. Apapun yang terjadi di luar sana, kita bisa merahasiakannya dari Nyonya. Tapi saya khawatir tentang Dan Kiao. Saya tidak yakin apakah dia bisa mengatasi kebohongan ini. Anda masih belum bisa menghubunginya? Ya? Halo, saya ingin kamar tunggal. Oke, tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Oke. Silakan lewat sini. Terima kasih. Saya tidak pernah berpikir untuk menyakiti Anda. Maaf, Dan Kiao. Dan Kiao adalah sahabat terbaik saya. Pada titik terendah hidup saya, ketika semua orang menjauhi saya, tidak hanya dia menemani saya, tapi juga membantu saya dengan tulus. Jadi saya memutuskan bahwa dia adalah saudara saya seumur hidup. Pada saat yang sama, dia adalah pasien saya yang paling penting. Kamu tahu tentang itu kan? Selama bertahun-tahun, dia telah menerima perawatan dari saya untuk meringankan rasa bersalahnya atas kematian mantan pacarnya, rasa bencinya terhadap ibunya, dan keraguannya tentang kelahirannya. Semua itu menyebabkan dia mengalami penyakit psikologis yang serius. Kondisinya baru mulai membaik. Tentu saja, sejak dia bertemu denganmu, Nona Red Bean, dia sudah mulai pulih dari traumanya. Dan saat itu juga ayahnya juga memberikan respons positif kepadanya. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Tapi kemudian, ini harus terjadi. Jadi saya sangat khawatir bahwa berita negatif tentang ibunya ini dan kebenaran tentang kelahirannya telah menjadi pukulan besar baginya. Sebenarnya ada sesuatu yang tidak saya mengerti, karena ayahnya sudah memberikan jawaban pasti. Mengapa dia tidak membela mereka pada momen krusial ini? Jika dia melakukannya, banyak hal akan terselesaikan. Pasti ada beberapa komplikasi. Saya percaya bahwa hanya mereka yang terlibat yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelumnya, Dan Kiao berdamai dengan ayahnya. Saya dengar Ningsin memainkan peran besar dalam hal itu. Ningsin, Oh ya, kamu ingat? Sebelumnya ada klien di My Way bernama Tuan Zhang. Tuan Zhang? Saya punya banyak klien. Yang mana yang kamu maksud? Tuan Zhang Ziwei, orang yang mengadakan tur percayaannya
melalui perusahaan. Tidak heran dia terus bertanya padaku tentang hobi Tuan Zhang. Apa dan Kiao tahu Xin punya peran dalam ini? Tentu saja. Itulah sebabnya dia menggoki pernikahannya dengan Ning Xin. Tapi aku percaya bahwa dia melakukannya karena rasa syukur. Aku mengerti. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Jadi kita harus menemukannya sesegera mungkin. Tapi aku tidak tahu siapapun temannya. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kamu mengenal mereka itu, tidak akan dengan karakternya dalam situasi seperti ini. Dia tidak akan pergi ke teman-temannya. Dia akan bersembunyi dari semua orang, dan menghindari mereka, bersembunyi dalam cangkangnya sendiri. Dia berpikir, hanya dengan begitu, dia bisa menghindari terluka. Dan itu yang paling aman baginya. Sudah larut. Ning, siap pulanglah dan istirahat. Isi ulang tenagamu. Besok pagi kita akan mencarinya. Baik, terima kasih. Aku harap semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Tidak masalah, sampai jumpa. Selamat tinggal. Sao dan Kiao, aku tahu kau di sana. Keluar! Aku tahu kau di sana. Jika kau tidak membuka pintu, aku akan melakukannya sendiri. Sao dan Kiao, bangun! Semua orang sedang mencarimu, dan kau minum anggur di sini? Pukul berapa sekarang? Zhao dan Kiao, apa ini yang kau anggap menyenangkan? Bersembunyi dan memutuskan diri dari dunia. Apa kau mau jadi pengecut? Apakah aku bermimpi? Bagaimana kau menemukanku? Dan Kiao, bersikaplah kuat. Ibumu ada di rumah sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Perusahaannya dan keselamatan sedang terancam. Hanya kamu yang bisa membantunya. Bukankah kamu bilang bahwa kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan melarikan diri? Apakah kamu akan terus melakukan ini? Blue Bridge milik Liu Lanzi. Bukan milikku. Aku tidak peduli apakah itu hidup atau mati. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan? Aku tahu kamu tidak bisa mengatasi hambatan mental. Kamu takut dengan komentar orang lain, tapi tidak peduli latar belakang kita. Setiap orang berhak mendapatkan rasa hormatkan. Rasa hormat tidak diberikan oleh orang lain. Itu ditemukan dalam dirimu sendiri. Aku harap kamu bisa keluar dari ini dan menjadi dirimu yang dulu. Terima kasih.
tidak peduli apapun. Aku akan selalu berada di sisimu. Halo? Apakah dokter yang ada? Tunggu sebentar. Aku akan memberitahunya. Terima kasih. Ningsin, Dokter Yang, bisakah kamu menerima saya sebagai pasienmu? tentu saja. Cepat duduk. Aku akan ambilkan air untukmu. Terima kasih. Ningsin, ada apa? Yang membawamu ke sini hari ini? Aku dengar Dan Kiao hilang. Hal-hal benar-benar menyebar cepat di internet. Penyebar rumor dan pembaca. Sama-sama bersemangat. Selain itu, ada banyak drama tentang kebenaran di balik kelahiran. Dan perselisihan internal keluarga kaya itu yang mereka suka tonton. Dokter Yang, aku sangat khawatir tentang Dan Kiao. Jangan khawatir, Ningxia menemukannya. Ini benar-benar keajaiban. Antara Zhao Danxiao dan Ningxia. Cerita mereka seperti sebuah kecelakaan. Dua jalur paralel. Dengan benar-benar tidak ada persimpangan. Tiba-tiba menjadi terjalin karena sebuah kecelakaan. Yang lebih menakjubkan, keduanya bisa menemukan satu sama lain. Ketika yang lain menghilang. Sebenarnya semua kecelakaan terjadi karena aku. Jujur saja, aku merasa sangat bersalah kepada mereka berdua. Ningsin, jangan berpikir seperti itu. Tidak ada hubungan yang bisa berjalan mulus. Pelangi selalu muncul setelah badai. Kamu harus percaya. Semuanya terjadi untuk yang terbaik. Mungkin ketika mereka berdua menjadi tua, mereka akan berterima kasih padamu karena membuktikan bahwa hubungan mereka bisa melewati rintangan. Lihat betapa pucat wajahmu. Ayo pulang dulu lalu pergi ke rumah sakit. Seseorang harus siap sebelum masuk ke medan perang. Terserah kamu. Ini semua salahku. Tidak hanya aku mengacaukan hidupku sendiri. Aku hampir merusak hidup orang lain juga. Termasuk Xia dan Dan Kiao. Bahkan Blue Bridge International. Biarkan aku berbaring sebentar. Ayo pergi. Jangan berbaring. Sebentar saja. Bangun cepat. Jam berapa sekarang? Semoga yang terbaik. Mandi dulu. Dia sudah datang. Mr. Zhao, tolong beri kami jawaban. Mr. Zhao, tolong beri kami jawaban. Mr. Zhao, tolong beri kami jawabannya. Beri kami jawaban. Beri kami jawaban. Ada 3 headline. Pertama, Samsung mendengarkan Cina dan bersedia menyesuaikan diri dengan pasar. Juga mengenai 2 keunggulan kompetitif utama. Dari Tianyang Nanowall. Tianyang Nanowall. Perusahaan konstruksi Golden Times Provinsi Hubei memproduksi Tianyang Nanowall yang menjadi hits di pasar. Mr. Zhao. Ibu, maaf aku terlambat. Aku sudah siap.
Bu Ketua. Nanti lagi, aku akan melaporkan pada Tuan Zhao, oke? Halo? Suiran? Halo? Xin, di mana kamu? Aku sangat khawatir padamu. Suiran? Aku pikir kita berdua perlu menenangkan diri. Mari kita pikirkan dengan hati-hati tentang masalah di antara kita. Hanya dengan sepenuhnya menyelesaikan ini, kita bisa bersama dengan bahagia. Xin, dengarkan aku. Xin. Xin. Tuan Sui tolong tanda tangani dokumen ini. Pergi dari sini. Apa? Pergi. Tuan Zhao Feng Jingyao telah meluncurkan usulan untuk mengganti ketua. Jika lebih dari setengah suara mendukung hal ini, aku takut ketua. Beritahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Baik. Dari total saham Blue Bridge International, Bu Ketua dan Anda memiliki 27,2%. Tuan Feng yang tua awalnya memiliki 18%. Tapi setelah beberapa fluktuasi harga saham, Feng Jingyao memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli saham. Dia dan ayahnya sekarang memiliki 27%. Lanjutkan. Tuan Zhao sebenarnya. Tuan Feng Erfu selalu sangat mendukung Bu Ketua. Tapi Feng Jingyao dan ibunya memiliki beberapa kesalahpahaman mendalam tentang dia. Lagi pula Tuan Feng Erfu sekarang menderita penyakit Alzheimer. Feng Jingyao sekarang memiliki kendali penuh atas perusahaan. Dan itu ancaman besar bagi kita. Sekarang kita perlu berjuang untuk dukungan dari pemegang saham lainnya. Ya, ada juga beberapa pemegang saham luar negeri. Baiklah, mari kita berhenti di sini. Atur pertemuan dengan pemegang saham yang mendukung ibuku. Ya, Tuan Zhao. Sia, maafkan aku. Aku salah paham padamu tanpa mengetahui kebenarannya. Tolong maafkan aku. Jangan bilang begitu. Tidak apa-apa. Baiklah. Berhenti menjadi emosional seolah-olah kamu dalam sinetron. Itu adalah emosi asliku. Lagi pula aku pernah menjadi seorang artis. Aku tidak akan berakting dalam sinetron seperti itu. Kurasa kamu cukup cocok untuk berperan sebagai ibu mertua yang jahat. Ambil ini. Sia, kamu terbiasa hidup sendirian. Jadi tidak cocok bagimu untuk tinggal di rumah yang sama dengan Xin. Kami telah mengeluarkan uang untuk menyewa kembali rumah yang dulu kamu sewa. Ya Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih Paman dan Bibi. Ambil ini. Sudahkah kamu memberitahu mereka? Ya. Lalu mengapa tidak ada siapa-siapa di sini? Mari kita tunggu sebentar lagi. Terima kasih banyak telah bergabung dalam pertemuan ini. Blue Bridge International telah mencapai sejauh ini. Saya yakin bahwa Anda semua, sebagai pemangku kepentingan yang hebat, tidak akan ingin melihat
Apapun terjadi pada perusahaan, karena sakitnya Direktur Liu tidak dapat melanjutkan memimpin perusahaan. Putra satu-satunya, Zhao dan Qiao, tidak terlalu tertarik dengan urusan perusahaan. Dan yang lebih penting, skandalnya telah sangat mempengaruhi reputasi perusahaan. Tidak hanya mempengaruhi harga saham, itu juga bertentangan dengan nilai perusahaan kita. Tuan Feng benar. Setelah berita tentang rawat inapnya dan skandal pribadi tersebar, ada penurunan tajam dalam harga saham kami, dan ada dampak negatif pada masyarakat. Itu telah membawa aib besar bagi merek perusahaan. Perusahaan sedang dalam kekacauan sekarang. Kami sangat membutuhkan seseorang yang mampu dan familiar dengan perusahaan untuk menstabilkan situasi dan memimpin perusahaan ke depan. Ayah Mr. Feng Senior, adalah salah satu pendiri perusahaan. Jadi Mr. Feng juga yang paling familiar dengan operasi dan nilai-nilai perusahaan. Saya percaya dia akan mampu memimpin perusahaan ke stabilitas. Jika saya terpilih, saya akan melanjutkan dengan struktur perusahaan saat ini, tanpa perubahan, dan memimpin perusahaan untuk mengatasi ini dengan stabil. Jangan khawatir. Mr. Feng, saya mendukung Anda. Ya, saya mendukung Anda. Mr. Zhao, Sudah sangat larut, mereka tidak akan datang. maaf. Seharusnya ada banyak yang mendukung Nyonya Ketua. Itu normal. Mereka semua hanya memilih kepentingan pribadi. Hore! Akhirnya saya kembali. Hei kamu, mengapa kamu perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa rumah ini? Bukankah rumah saya cukup nyaman? Selain itu, saya sudah terbiasa tinggal denganmu. Mimpi saja. Mengapa dia harus tinggal di tempatmu? Apakah dia ibumu? Apakah kamu mencoba membunuhku? Tanyakan padanya siapa ibunya. Saya tidak tahu. How lebih baik kamu mentraktir saya makan. Maka saya bisa mempertimbangkan untuk mengatakan hal-hal baik tentangmu di depan Xia. Baiklah, berhenti bercanda. How, saya tidak bisa tinggal di tempatmu. Jika kamu punya pacar di masa depan, akan tidak nyaman bagi saya untuk berada di sana. Saya tidak suka dengan apa yang baru saja kamu katakan. Saya merasa, selama kamu belum menikah dengan Zhao dan Qiao, saya masih punya kesempatan. Meski dia sudah menikah, kamu masih punya kesempatan. Kamu benar-benar tebal muka. Kain ini sangat kotor. Jangan lempar ke aku. Aku tidak mengerti How. Apa yang kamu suka dari Xia? Tubuhnya tidak bagus. Parasnya juga biasa saja. Dan dia tidak muda lagi, hampir seusia denganku. Apa sih yang kamu sukai darinya? Diam. Selera buruk. Itu tidak benar. Baiklah, berikan padaku. Baiklah, kerja keras ya. Nanti aku akan traktir kalian makan enak. Benarkah? Mau makan apa? Aku ingin makan cumi-cumi parut Hokkaido. Tentu aku yang traktir. Aku penasaran bagaimana kabar Sin. Aku belum menghubunginya beberapa hari ini. Kenapa tidak telepon dia? Tanya kalau dia mau ikut makan malam bersama kita. Baik. Siwan. Mari bersihkan toilet. Baik, sebentar lagi datang. Sudah penuh. Kami akan memberitahu waktu wawancara lagi.
Harap tunggu pesan kami. Baik. Xia? Sin, aku baru pindah rumah. Kembali ke tempat tinggalku dulu. Mau makan malam dengan kita? Xiwan dan Hao di sini. Kita bisa merayakan pindah rumahku. Baik. Oke, kalau begitu sudah disepakati. Ayo makan masakan Jepang favoritmu. Aku menemukan restoran yang bagus. Nanti aku kirimkan alamatnya. Baik, aku akan ke sana. Baik.